Ya, halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya, Gede Wiratmajaya. Pada video kali ini, saya akan membahas cara cepat dalam mengerjakan soal kator berotasi untuk materi dinamika rotasi kelas 11 IPA SMA. Itu ya. Jadi sebelum saya membahas soal dalam membahas cara cepatnya, bagi teman-teman yang menonton video saya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel video YouTube saya supaya saya setiap hari makin rajin membuat video untuk membahas materi fisika baik itu di level SMA maupun di level fisika universitas kayak gitu. Oke, langsung saja ya cara cepat mengerjakan soal katrolnya ya. Bagaimana cara cepatnya kira-kira? Oke. Nah, jadi kita lihat di sini di soal pertama bahwa ada sebuah katrol dengan massa sebesar 2 kg dihubungkan dengan sebuah tali dan digantungkan dengan sebuah beban tunggal yang bermassa 4 kg gitu ya. Massa 4 kg. Lihat pada gambar. Nah, apabila diameter kator tersebut sebesar 20 cm, maka tentukanlah percepatan tangensial kator tersebut. Nah, catatan, momen inersia kator adalah sebesar momen inersia silinder pejat. Gitu ya. Oke, nah sekarang langkah pertama apa yang harus kita lakukan? Langkah pertama adalah kita melakukan penguraian gayanya terlebih dahulu ya. Nah, jadi kita lakukan penguraian gayanya dulu seperti ini ya. Nah, jadi kita lihat di sini kan ini beban ya, kontak ini sebagai bebannya. Jadi dia pasti karena beban itu punya massa, pasti dia punya gaya berat yang arahnya ke bawah. Jadi M kali G gitu. Nah, lalu karena dia digantung dengan sebuah tali, maka pasti ada namanya tegangan tali ya. Jadi saat arah satu tegangan talinya dari sisi beban itu dia ke atas dan dari sisi katrolnya itu dia ke bawah gitu. Nah, T-nya ke bawah gitu ya. Nah jadi T-nya ke bawah gitu. Nah, sebesar T gitu mg. Nah, sini ada gaya tegangan tali yang aksi reaksi. Nah, lalu secara logika, secara konsep bahwa apabila dia digantungkan sama beban, maka apa yang terjadi? Maka bebannya pasti akan turun ke bawah. Nah, dia akan turun ke bawah seperti ini. Nah, dengan percepatan sebesar A. Nah, percepatan sebesar A inilah yang dikenal sebagai percepatan tangensialnya. Tangensial untuk sistem katrolnya. Nah, lalu pada katrolnya bagaimana? Apa yang terjadi? Nah, katrolnya dia akan berotasi, dia akan berputar. Nah, berputar dengan percepatan sudut sebesar alfa gitu. Nah, alfa di sini punya hubungan dengan percepatan tangensial, yaitu adalah A dibagi R gitu. Dibagi dengan jari-jarinya, jari-jari katrol. Jadi sehingga percepatan tangensial itu adalah percepatan sudut dikali jari-jari si katrolnya kayak gitu. Nah, sekarang kita tulis lagi momen inersia silinder penjel apa? I sama dengan setengah M R kuadrat gitu ya. M itu M besar sebagai massa katrolnya dan R besar sebagai jari-jari katrolnya gitu. Oke, nah sekarang cara cepatnya bagaimana Pak? Oke, cara cepatnya kita akan gunakan konsep namanya hukum. Kita akan gunakan langsung. Kita menggunakan hukum. Ya, kita akan gunakan konsep namanya hukum 2 Newton ya. Hukum 2 Newton. Nah, oke, hukum 2 Newton. Nah, hukum 2 Newtonnya. Nah, jadi hukum 2 Newton kan rumus dasarnya adalah sigma F ya. Sigma F itu sama dengan massa dikali percepatan ya. Massa dikali percepatan, kemudian A-nya adalah percepatan yang mau kita cari, berarti adalah sigma F dibagi dengan, nah di sini M-nya saya ganti menjadi massa totalnya. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, untuk sigma F-nya mana yang akan kita gunakan, Pak? Oke, untuk sigma F kita akan gunakan si gaya berat dari beban itu sendiri saja. Sedangkan T-nya kenapa kita tidak pakai? Ya, alasannya ini kita tidak pakai, alasannya karena tegangan talinya itu saling meniadakan aksi reaksi, sehingga ketika kita jumlahkan itu hasilnya juga 0. Sehingga yang menjadi penggerak utama dari katrol itu adalah si bebannya itu sendiri, yaitu si massa berat itu adalah berat beban itu sendiri, yaitu M kali G gitu ya. Oke, nah sekarang untuk massa totalnya apa? Massa totalnya, karena katrol ini dalam konsep dinamika rotasi, jadi massa katrol itu diperhitungkan gitu ya. Nah, jadi massa katrol ditambah dengan massa bebannya. Tapi ada sesuatu hal yang akan saya tambahkan untuk massa katrolnya. Kira-kira apa? Oke, sekarang kita lihat video lanjut ya. Jadi A sama dengan
M kali G ya. Nah, jadi beratnya beban tambah dengan massa beban plus, nah di sini saya kasih namanya variabel konstanta dikalikan dengan massa katrolnya itu sendiri. Nah, oke, bentar ya. Dikalikan dengan massa katrolnya itu sendiri, M. Nah, ini yang saya bilang tadi. Nah, ya, nah jadi seperti ini. Ini persamaannya. Nah, sekarang jadi pertanyaan kita, K itu apa, Pak? Nah, K adalah, nih saya kasih keterangan, K adalah bilangan konstanta. Nah, bilangan konstanta gitu ya. Konstanta dari momen inersia gitu, dari momen inersia. Nah, dari momen inersianya gitu. Nah, dari momen inersia. Nah, jadi karena momen inersia katrol itu adalah setengah mr kuadrat, nah maka nilai konstantanya kita pakai setengah, kayak gitu ya. Jadi K-nya adalah setengah. Nah, kalau misalkan momen inersianya adalah 2/5 mr kuadrat, berarti nilai konstantanya kita pakai 2/5. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi sekarang tinggal kita masukin ya dalam konsep perhitungan. Nah, gitu. Oke, nah sekarang kita lanjut ya, tinggal kita masukkan angkanya, kita hitung nilai A-nya berapa gitu kan. Nilai A-nya sama dengan massa massa bebannya kan 4 kg ya, 4 kg dikali dengan percepatan gravitasi ada 10 meter per sekon kuadrat. Nah, dibagi dengan 4 kg ditambah dengan setengah ya, variabelnya ada angka konstantanya kita pakai angka setengah, dikalikan dengan berapa? 2 kg. Nah, jadi A-nya itu sama dengan 4 kg kali 10 kan jadinya 40 Newton. Dibagi dengan 4 kg tambah 1 kg jadinya 5 kg. Sehingga kita mendapatkan nilai percepatan adalah sekitar berapa? 8 meter per sekon kuadrat. Gitu. Selesai. Ya, untuk soal pertama. Nah, gampang kan? Cepat banget ya. Untuk mengerjakan soal yang sistemnya katrol seperti ini. Gitu. Oke. Nah, ada yang mau tanyakan? Nah, kalau nggak ada, kalau misalkan ada pertanyaan, silakan ya ditulis, diketik di kolom komentar di video saya gitu. Oke, soal berikutnya, soal kedua. Nah, ini sekarang tadi soal pertama katrol digantung satu beban. Nah, sekarang bagaimana kalau katrol itu digantung dua beban? Ya, jadi di sini kita tahu bahwa benda A bermassa 2 kg, benda B bermassa 4 kg, dan katrolnya itu bermassa 8 kg. Nah, berapakah percepatan tangan katrol tersebut? Ya, dengan catatan I sama dengan setengah mr kuadrat. Oke, sama. Kita harus menggambarkan diagram gayanya terlebih dahulu supaya kita makin lebih paham ya, sebelum kita mendapatkan persamaannya ya. Jadi di sini, nah jadi kita lihat di sini kan dia punya B-nya. B-nya di sini adalah M B kali G ya, massa benda B dikali gravitasi G beratnya, kemudian di sini adalah M A dikali G. Nah, gitu. Oke, nah kemudian secara logika ya, kita lihat ya di sini karena benda B-nya itu lebih besar ya. Jadi karena benda B-nya MB-nya itu lebih besar daripada benda MA, maka kan sudah pasti pergerakannya itu benda B pasti akan bergerak ke bawah kan. Nah, benda B itu pasti akan bergerak ke bawah, turun ke bawah, dan benda A itu pasti akan naik ke atas gitu A-nya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian, oke, apakah dia punya tegangan tali? Punya. Nah, tegangan talinya sama. Nah, ini. Ya, jadi di sini saya ya dari sisi katrol dia ke bawah, arah tegangan talinya, dari sisi benda B dia ke atas. Nah, sama. Dari sisi katrolnya itu dia arah tegangan talinya ke bawah. Dari sisi beban A-nya dia ke atas. Nah, lalu apakah nilainya T? Jawabannya tidak. Jadi di sini adalah tegangan tali TA dan ini adalah tegangan tali TB gitu ya. Dan perlu diperhatikan bahwa dalam konsep gerak rotasi ya, katrol itu berputar. Jadi tegangan tali A itu tidak sama dengan tegangan tali B. Nah, karena katrolnya berotasi. Kalau katrol licin berarti tegangan tali A sama dengan tegangan tali B-nya gitu. Paham ya? Nah, sekarang untuk dari sisi rotasinya gimana katrolnya? Oke, karena katrolnya itu karena benda B itu dia bergerak ke bawah
ya, maka sudah pasti kita gambarkan putaran rotasinya seperti ini. Nah, seperti ini kan. Nah, sebesar dengan percepatannya alfa gitu. Nah, sampai sini paham ya? Oke, nah alfa kan sama dengan A tangensial dikali jari-jarinya gitu. Jadi kalau alfa sama dengan A per jari-jari ya, tangensial dibagi jari-jarinya. Kalau A itu sendiri percepatan sudut dikali dengan jari-jarinya gitu. Oke, sampai sini paham ya? Nah, mekanisme sebenarnya sama gitu kan. Cuma yang membedakan sini dia sistemnya dua beban gitu. Ya, oke. Nah, sekarang bagaimana cara mengerjakannya? Oke. Cara cepatnya sama, kita pakai hukum 2 Newton lagi ya. Kita langsung ya, karena kita sudah paham, jadi kita langsung saja ya. Konsep dasarnya langsung ya. Jadi A sama dengan sigma F ya. Sigma F dibagi dengan massa total. Nah, oke. Sekarang untuk sigma F-nya. Sigma F-nya di sini adalah kita menggunakan selisih antara ya massa benda yang lebih berat MB ya dikali gravitasi ya. Berat benda B dikurang dengan berat benda A ya dibagi dengan massa totalnya sama. Jadi massa total ada berapa? Ada 3, yaitu massa benda A ditambah dengan massa benda B ditambah dengan massa katrol, tapi harus dikalikan dengan variabel konstantanya gitu, K. Nah, ini K dikali M, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi seperti ini persamaannya. Jadi saya akan percantik lagi persamaannya menjadi A-nya adalah MB ya, massa benda B dikurang dengan massa benda A dikali percepatan gravitasi dibagi dengan MA plus MB ya plus ya konstanta dikali M besarnya itu sendiri. Nah, jadi kita dapatlah persamaan untuk percepatan katrol yang berotasi ketika digantungkan dengan 2 buah beban. Nah, jadi seperti itu. Nah, ya. Oke, nah sekarang kita lihat di sini, tinggal masukin angkanya. Ya, berapa? Benda A-nya 2 kg, benda B-nya 4 kg ya. Dan katrolnya 8. Oke, jadi kita masukin. Nah, tinggal masukin saja ya angkanya. Jadi A itu sama dengan ya 4 kg dikurang dengan 2 kg dikali dengan 10 meter per sekon kuadrat ya. Percepatan gravitasi kita pakai 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian di sini kita tambahkan bagi dengan 4 kg ditambah dengan 2 kg ya ditambah dengan K-nya adalah berapa? Setengah. Ya, setengah dikali dengan massa katrolnya berapa? 8 kg. Nah, 8 kg gitu. Dibagi dengan 8 kg, jadi hasilnya gimana nih? Oke, kita masukkan, hitung lagi ya, baik-baik. Jadi A itu sama dengan 4 kurang 2, 2 kali 10 jadinya 20 Newton. 20 Newton dibagi dengan, oke, setengah kali 8 kan 4. Ya, 4 tambah 2, 6. 6 tambah 4 jadi 10. Jadi 10 kg. Nah, jadi dengan demikian percepatannya adalah sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Nah, selesai. Gitu. Gampang kan ternyata dalam mengerjakan soal katrol ya, katrol yang berotasi ya, untuk kasusnya 2 beban yang saling digantungkan ya kasusnya gitu. Nah, soal intinya apa? Intinya persamaan cara cepat ini teman-teman bisa gunakan untuk mengerjakan soal pilihan ganda. Tetapi untuk soal esai, teman-teman disarankan untuk melakukan penguraian gaya terlebih dahulu ya dengan menggunakan konsep peninjauan gerak rotasi katrolnya sama gerak translasi beban benda A maupun benda B-nya sendiri sehingga mendapatkan persamaan yang percepatan ini sebesar ini gitu. Oke. Sampai sini dulu ya video dari saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan banyak manfaat dari video saya kali ini. Jadi saya akhiri video kali ini dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Dadah.